Oh, bukan tertarik dengan akang atau enggak gitu ya. Tertarik dengan beda lagi. Itu sama itu saya. Jadi gejala-gejalanya tuh ya mulai pelupa. Ya, generasi milenial itu dari mulai 1980 kelahirannya sampai 1990. Oke, seperti tadi telah kita obrolkan, jadi ternyata banyak sih kesenjangan di generasi Z dengan generasi sekarang. Nah, itu tuh bisa terutama teknologi, sosial, mungkin pribadinya juga mungkin berbeda. Tapi mungkin sekarang kita bahas dulu yang ke arah kesenjangan teknologi ini, dampaknya apa sih Teh gitu ke yang generasi Z yang masih bergelut sekarang gitu. Dampak ke generasi Z-nya atau generasi X di masa Z ini? Dampak generasi X di masa Z ini dengan adanya kesenjangan teknologi di masa dulu dan sekarang, dampaknya gimana? Kan generasi X tadi seperti yang diceritakan sama Kang Ulut, Kang Alan, ya kadang tuh ini teh teknologi teh udah kayak gini segala harus pakai teknologi untuk belajarnya aja juga kadang Iya. mungkin sebenarnya bisa tapi malasnya itu besar ya. Betul, itu betul. Asa hoream gitu, Betul. mendingan langsung aja kan Betul. kalau misalnya. Betul ya. Jam dulu. Jadi sama kayak ibu itu juga mungkin awalnya ngerasa aduh saya teh kayaknya mungkin saya bisa bertahan nggak ya di sini gitu, maksudnya di Jadi nggak percaya perkembangan, diri iya, gitu ya. jadi nggak percaya diri, mungkin kalau misalnya mulai mengganggu jadi nggak nyaman, bisa jadi kepikiran juga. Mungkin awal-awalnya bisa terjadi gangguan penyesuaian kalau misalnya dari psikiatrisnya, terus bisa juga kalau misalnya memang semakin lama semakin dirasakan mengganggu, malah jadi kekhawatiran, takut nantinya gimana ya saya teh kedepannya kumaha Jadi gitu. Terus kekhawatiran muncul berlebih gitu ya, kekhawatiran Teh. berlebih, terus muncul kecemasan, malah mungkin jadi aduh sampai mau tidur juga kepikiran hari besok saya kumaha gitu. Kalau misalnya nggak bisa jualan atau misalnya warung saya nggak bisa ngikutin pakai Gojek, nanti saya nggak bisa dapat apa-apa, nanti gimana anak saya, gimana banyak gimananya gitu, overthinking lah kata orang sekarang mah, kata anak sekarang teh. Nah itu bisa juga ke arah kecemasan, bahkan bisa sampai ke arah depresi teh biasanya. Oh, sampai ada depresi. kemungkinan juga ke arah situ, tapi ya itu semua kan tergantung dari cara mengatasinya masing-masing gitu. Tapi ya ibu nggak usah khawatir, itu kan bisa dilihat dari Kang Ulut, Kang Alan juga sempat mengalami hal yang sama gitu, masalah teknologi dan nggak masalah, dan sekarang bisa malah tetap maju aja gitu. Iya. Tetap happy Tetap ya. happy. Iya. Tapi Happy dan dari- berani malu. Ya, ngaku aja jujurnya. Iya. Tenang, udah mau dicentirikan mau apa? Tapi Teh Dewi itu memang dari sudut ilmunya ada nggak tuh bagaimana caranya gitu loh untuk supaya generasi X atau generasi sebelum X hidup di masa Z ini? Menurut teorinya kudu kumaha gitu ta. Supaya tetap bisa bertahan. Supaya tetap ya. bisa bertahan mah ya kita harus berusaha untuk menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri itu kan kadang nggak enak juga kalau sendiri ya, kita tetap harus punya komunitas, tetap sosialisasi teh tetap berjalan, jadi kan bisa saling berbagi, misalnya ketemu sama yang sama-sama dari generasi X juga, saya teh nggak bisa, saya juga nggak bisa, jadi kan bisa sama-sama belajar, jadi lebih Bisa ada sharing semangat kali gitu ya, ya, Teh. jadi ada sharingnya. Jadi ibu itu tadi harus banyak temennya gitunya ngobrol begini bareng, oke. Harus semangat Harus dulu tetap aja. semangat ya. Iya. Halo teman-teman, namaku Adel. Sekarang kita lagi ada di Edelweiss Hospital. Di dalam sana kita akan ketemu orang-orang hebat yang ngebantu kita untuk tetap sehat, kuat. Yuk masuk ke dalam. Adel, kamu tahu nggak? Sebelum adik kamu lahir, dokter dan perawat Edelweiss sudah merawat mereka loh. Oh iya mah. Iya, yuk ngobrol sama mereka. Yuk. Nah, Adel, kenalin, ini Dokter Evi. Sebelum adik kamu lahir, Mama seneng banget kalau kesini.
Dokter dan perawatnya baik dan ramah banget. Nah, ini tempat adik kamu lahir, Adel. Wow, Keren banget kan? Iya dong. Waktu adik kamu lahir, Mama sama Papa seneng banget. Karena adik juga bisa langsung dikasih ASI pertama sama Mama. Dan Mama didampingi langsung oleh dokter agar ASI untuk adik kamu maksimal. oke deh, kalau tadi kita udah lihat gimana Edoles memperhatikan kondisi ibu kita, sekarang kita lanjut yuk. Yang tadi itu namanya Dokter Almira. Selain ini ada layanan lain juga loh. Kita lihat yuk. Kalau misalnya kita susah bicara, kurang aktif, ataupun sebaliknya, di sini ada layanan tumbuh kembang yang didukung oleh terapis yang profesional, biar kita bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Nah, kalau kita harus dirawat inap, di sini tuh nyaman banget, berasa kayak di rumah gitu. Kita nggak perlu khawatir, karena ada banyak orang hebat yang akan bantu kita selama berada di sini. Di sini juga ada layanan hitan, tempatnya keren banget loh. Kita juga bisa melakukan pemeriksaan gigi di sini loh. Dokter dan perawatnya juga baik banget, dan tempatnya juga nyaman. Jadi gitu teman-teman, jangan pernah takut lagi buat ke rumah sakit ya. Apalagi di Edoles Hospital ini tempatnya nyaman. Dokter dan perawatnya juga baik-baik. Adel, Ayo, bye-bye. Ya, jadi pertama ibu tetap harus semangat. Kedua ya kalau bisa punya komunitas gitu ya, bentuk komunitas yang sama seusia, jadi bisa sharing, kemudian bisa saling berbagi pengalaman, mungkin gitu ya. Kayak teman-teman yang di studio mungkin ada yang mau bertanya sama narasumber kami, ya Kang? Mungkin informasi yang didapat di zamannya Kang Ulut dan Kang Alan, generasi sebelum X, itu melalui Mbah Marijan di Gunung Merapi. Tapi kalau kami mah melewati Mbah Google. Itu mungkin perbedaannya. Kudu ke gunung heula kalau nyari informasi. Punten aya penonton di screening nggak tadi masuknya? Ya rada agak menyimpang ke ya tanya tuh psikiater taraskeun tah nu kieu. Manggala jengkeun. Tapi memang setuju sih Kang, harusnya kan teknologi ini kan untuk membantu kita gitu ya. Jadi sebenarnya sih mungkin intinya kita ini jangan kebawa stres dulu dengan ada teknologi ini. Kita pertama-tama mungkin bawa enjoy dulu ya, setuju ya Kang ya. Habis itu ya berjalan aja gitu. Kemudian Teh, pernah nggak ada kasus-kasus lagi yang seperti ini, seperti si ibu ini? Ada sih banyak kasus yang seperti itu. Biasanya kan ngerasanya kayak aduh saya mah udah nggak sanggup, dari awal juga udah ngerasa nggak sanggup, saya mah memang udah negatif dulu, saya mah nggak akan sanggup, ini mah anak zaman sekarang saya mah nggak ngerti gitu, saya mah nggak tahu belajar juga nanti nggak akan bisa gitu, dari awal teh udah kayak gitu ya. Mungkin lebih baik dari awal mencoba terbuka dulu aja dengan perubahan, karena perubahan teh belum tentu jelek, pasti ada. Mungkin tahap penyesuaiannya yang awal-awal sulit ya. Mungkin Kang kalau misalnya saya boleh kasih pengalaman tuh kayak dulu mah ojek langsung datang gitu kan di tempat ojek. Kalau sekarang kan ojek online. Waktu awal kan sempat ada perlawanan juga gitu ya. Mungkin kayak gitu ya salah satunya ya. Oke. Kemudian kalau seperti itu tuh, jadi harus gimana sih? Apakah
ya udah cukup dengan yang tadi Kang Ulut, Kang Alan sampaikan, apakah punya cukup dengan semangat, motivasi, atau punya komunitas aja, atau harus berobat juga Teh? Kalau selama tidak mengganggu, baru perasaan gak nyaman, itu kan wajar ya, karena memang ini masa yang berbeda gitu. Kalau ngelihat, anak-anak teh kenapa ya kok anak-anak zaman sekarang mah cuman ngelihat sekali udah bisa, malah mungkin ibu ini teman-teman anaknya aja bisa, dia ngerasa kok saya emang nggak bisa atau gimana, ya wajar ada perasaan nanti saya gimana Minder. atau gimana, minder. Tapi selama itu belum mengganggu ya, dilihat dari fungsinya, belum mengganggu fungsi dia, fungsi bekerja dia walaupun masih merasa begitu tapi tetap berusaha, tetap mau jualan, aktivitas biasa, itu sih belum membutuhkan obat. Terus masih bisa juga bersosialisasi dengan yang lain, terus masih bisa juga untuk perawatan dirinya juga cukup, makan, minum, tidur, nggak ada gangguan. Itu sih sementara mungkin masih baru merasa tidak nyaman tapi belum ke arah gangguan. Mungkin Kang Alan, kan tadi disampaikan sudah ada banyak komunitas ya Kang. Gimana pengalamannya di komunitas-komunitas ini tuh Kang? Enjoy atau gimana? Terutama bersamaan dengan partner in crime-nya. Kalau saya lebih banyak di ikatan alumni SMA 5 ya, karena mungkin DNA-nya cocok kita gitu. Jadi saya ningali sendiri langsung bahwa kita mah tidak merasa kolot, tidak merasa ini. Saya mah yakin aja pede. Tapi kan tadi offline sudah diskusi kan kita kan soal kulit muka. Nah jadi ngomong kadinya. Enggak, yang penting saya setuju sama Kang Ulut tadi, terbuka aja lah. Saya mampu tapi saya tidak bisa ini. Kamu bisa tuh ngebantuan saya di bidang ini. Udah, enggak sulit. Saya tidak bisa, nanti GoSend. Boleh nggak ngomong GoSend? Bolehnya, Gojek ya, GoSend. Tengarti saya minta tolong. Kamu Minta tolong ke Kang Ulut. Itu bisa keluar gitu. Nanya ngeunahnya Minta tolong. kumaha misalnya tinta gitu. Paling gitu duaan ngobrol. Ya minta tolong ke yang muda. Saya pribadi, pengalaman pribadi, saya keluar kota gitu. Terus saya yang makan ini. Padahal restorannya belah ditu. Ya pesanan nelponnya ke Jakarta. Tolong dong, ayah pengen beli itu. Tadi dikirim ke. Tenan naon da. Nggak malu saya gitu lah. Kayak mungkin juga sekarang karena adanya ini kan jadi ada perbedaan budaya ya Kang. Mungkin anak sekarang itu lebih kayak manteng di depan komputer gitu, depan handphone. Tapi tidak ada yang mentertawakan kami, nggak ada. Anak muda saya melihat anak mudanya juga nanti sangat mengerti gitu loh. Jadi nggak ada diketawain gitu, nggak ada. Ya, kembali lagi Kang, jadi kan anak muda sekarang itu banyaknya manteng di media sosial, contohnya Instagram atau TikTok gitu, yang selain untuk tempat cari teman, bersosial, have fun, sampai ke jualan mungkin ya, bisnis. Nah itu kalau misalnya Akang Ulut ngelihat seperti itu gimana tanggapannya? Ya sekarang tadi kan harus adaptasi ya, ikut menyesuaikan diri. Ikut joget mungkin Kang di TikTok? Ya kadang-kadang ya. Ikut. Tapi kalau TikTok sih ya nggak punya. Tapi untuk teknologinya saya harus adaptasi, apalagi saya kan seorang guru ya. Jadi belajar kepada peserta didik gitu. Cuman yang dikuatkan saya itu tadi semangat dan sabar. Karena dalam artian saya juga menanamkan sabar kepada pengajarnya gitu. Kadang-kadang kan tadi diajarkan bahwa kok yang gini-gini aja nggak bisa gitu ya. Saya menanamkan dia juga mengajari saya pelan-pelan, saya juga. Dan alhamdulillah sekarang sedikit-sedikit saya bisa beradaptasi lah gitu. Walaupun memang kata Kang Alan tidak ada yang mengetawakan karena saya kira itu memaklumi gitu dengan generasi kita gitu ya. Gitu. Iya. Kalau secara kepribadian gimana Teh anak-anak yang sekarang itu dibandingkan dulu, lebih tadi kan mungkin Kang Alan udah bilang ya agak beda gitu, tapi itu kelihatan banget nggak sih kayak kesopanannya, terus berubah nggak sih si ininya, kayak tatanan-tatanan kepribadiannya apa segala? Kalau untuk kepribadiannya sendiri ya Teh Melika, kalau kepribadian itu kan banyak hal yang yang membentuk kepribadian itu sendiri, terutama kan dari pola asuhnya. Jadi gimana, tergantung dari pola asuh dari orang tua atau lingkungan sekitar yang terdekat juga. Jadi walaupun memang mereka dekat dengan teknologi, tapi kalau misalnya mendapat pola asuh yang baik,
akan menjadi baik pula gitu. Tapi malah kalau misalnya generasi Z nih, tapi mereka pas kebetulan mereka tidak terlalu dekat dengan teknologi, tapi pola pengasuhannya kurang baik ya bisa berpengaruh juga. Jadi Bukan satu-satunya bukan faktor satu-satunya gitu ya. faktor gitu, tapi memang bisa mempengaruhi. Bisa mempengaruhi. Oke, mungkin ada yang ditanya lagi nggak, Akang-akang, sebelum kita mengakhiri sesi hari ini? Yakin nih waktunya masih banyak, soalnya ada 10 pertanyaan. Udah menarik aja, langsung disampaikan lagi hal-hal yang lain yang bisa kita dapatkan. Oke, mungkin dari Kang Ulit dulu, Kang, ada apa gitu yang mau disampaikan untuk pemirsa? Ya itu aja sih, saya sebagai generasi yang dan sebelumnya, terutama seperti tadi ke ibu-ibu, kita harus tetap semangat, tapi juga kita harus tetap bersabar gitu, karena bagaimanapun juga kita tidak bisa mengikuti arus atau jalannya generasi yang Z ini gitu. Jadi ya tetap kembali kepada optimis kita untuk bisa beradaptasi dengan generasi yang walaupun jalannya memang kalau yang tadi seolah-olah menolak tertatih-tatih, tapi kalau mengikuti insya Allah bisa dilaksanakan. Turun, Kang. Banyak Kang, berdoa ya. Ya, itu mah jelas. apalagi Kang boleh tambahin dari Akang? Ya buat generasi kami ya. Generasi kami yang nggak doa gitu. Percaya istighfar, percaya Allah tidak akan membebani kita melebihi kemampuan kita. Jadi saya percaya eta. Pasti kami diberikan kemampuan untuk beradaptasi. Ada jalan sampai sekarang juga, jadi nggak usah khawatir ya, asa namanya Kak Ulutnya jalan begitu saja gitu loh, nggak. Saya tidak merasa ditekan dalam tekanan gitu, enggak. Kang Ulut juga tuh asal sabar, doa, istighfarnya tadi. Kalau kelihatannya sih enjoy aja sih Akang-akang Enjoy lah aja. ya. Itu enggak gitu loh. Enggak lah, itu enggak. Jangan Bu, jangan khawatir. Dah gitu. Naon atuh teori naon deui dah kitu saya mah tuh. Teu teori. Kalau nggak enjoy disuntik sama Kang Ulut. Ditidurkan. Iya, Mbak Teh Dewi, mangga Teh, mungkin ada yang mau disampaikan? Kalau dari saya mah mungkin untuk generasi X ataupun Z ini ya dua-duanya jangan ada yang berkecil hati. Jadi masing-masing generasi juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dan generasi X butuh generasi Z untuk berusaha untuk menerima perkembangan ini dan untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan, dan generasi Z juga butuh generasi X untuk bisa mendapat dukungan yang baik, untuk pengasuhan yang baik, untuk menjalani kehidupan di generasinya gitu. Jadi sebenarnya masing-masing saling membutuhkan dan saling melengkapi gitu. Jadi jangan ngerasa aduh saya generasi apa jadinya saya nggak bisa, tapi sebenarnya masing-masing teh saling dibutuhin gitu, saling membutuhkan. Tak itu teori nama. Teori nama gitu, tapi saya tidak bisa mengungkapkan. Sekolahnya beda. Kesehatan yang prima merupakan bekal terbaik untuk mengawali sebuah kebahagiaan. Selamat datang di Edelweiss Hospital. Kami percaya bahwa proses penyembuhan bermula dari suasana nyaman yang Anda rasakan selama berada di Edelweiss Hospital. Di masa pandemi seperti sekarang, kami menerapkan protokol kesehatan yang ketat demi menjamin keamanan Anda. Atensi kepada hal-hal detail merupakan prinsip kami demi terciptanya kesempurnaan dan kebaikan untuk pasien kami. Harapan untuk bisa bergerak bebas, tersenyum lepas, menjadi semangat kami dalam memberikan servis terbaik
yang bisa Anda temukan di kota ini. Kami berupaya maksimal demi menjangkau Anda kapanpun Anda membutuhkan. Anda tidak perlu khawatir, karena kami hadir untuk menjadi solusi masalah kesehatan Anda dengan beragam layanan unggulan. Dengannya kami berharap Anda tidak menunda penanganan medis yang diperlukan sesegera mungkin. Karena sejatinya, keamanan dan kenyamanan dapat berjalan berdampingan. Edelweiss Hospital, providing comfort for your well-being. Oke, kalau saya boleh buat kesimpulan, jadi untuk para generasi X yang hidup di zaman Z saat ini, jangan berkecil hati, harus tetap optimis, harus sabar, kemudian juga harus berserah, toh juga life goes on dan semuanya sebenarnya bisa berjalan dengan happy asalkan bagaimana kita menyesuaikan diri. Kemudian kalaupun memang rasanya butuh orang berbicara, rasanya memang butuh pengobatan, jangan dinanti-nanti gitu. Jangan, nanti kayaknya saya ngerasa masih bisa gitu. Jangan. Kemudian juga jangan merasa tabu untuk datang berkonsultasi ke spesialis jiwa, ke psikiatri gitu ya. Jadi yang datang ke dokter spesialis jiwa itu bukan hanya orang gila gitu ya istilahnya. Jadi sebenarnya siapapun yang sudah merasa terbebani, Ada nggak nyaman, ada gitu nggak sama nyaman, ya jangan merasa tabu untuk langsung datang berkonsultasi. Gitu mungkin ya Teh? Iya Teh. Karena kan kalau datang juga ya, kalau memang butuh obat ya diberikan obat, kalau nggak butuh obat ya nggak akan Tidak akan dikasih obat. diberikan Kadang-kadang obat. kan orang suka, aduh nanti saya dikasih obat, Iya. kayak saya kan nggak sakit Iya. gitu, tapi nggak, tenang aja, bisa konsultasi, ngobrol, mungkin ada. Mungkin sebenarnya kayak konsultasi juga itu sudah meringankan beban, apalagi mungkin nanti diberikan seperti harus gimana sih gitu ya sebelum ke obat gitu ya. Oke, terima kasih Kang Ulut, Kang Alan, Teh Dewi sudah datang di sore hari ini. Semoga sehat-sehat terus. Saya cukupkan acara hari ini, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.